Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil Sumatera Tengah mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Ahmad Hussein mendeklarasikan PRRI pada 15 Februari 1958 setelah merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutan tersebut. Pemerintah pusat melihat PRRI sebagai sebuah gerakan separatisme dan penumpasnya dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. PRRI yang tidak bersiap untuk perang terpaksa menghadapi operasi militer tersebut. Operasi militer untuk menumpas PRRI memakan banyak korban di pihak PRRI. Jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang dengan Belanda pada zaman Revolusi Nasional Indonesia. Selain itu, banyak yang tak terlibat PRRI dibunuh dan menjadi korban kekerasan seperti penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan. Pasca PRRI, orang Minang menerima pukulan kejiwaan yang keras. Dulu berada di barisan terdepan dalam perjuangan kemerdekaan nasional, tetapi kini dicap sebagai pemberontak separatis. PRRI menandai tamatnya riwayat Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua partai tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam PRRI. Sementara itu, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) makin menguat di Sumatera Barat. Banyak pegawai negeri yang mendukung PRRI diganti dengan orang-orang komunis. Dilatar belakangi kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sejumlah warga dan tokoh menuntut adanya otonomi daerah desentralisasi. Tuntutan tersebut muncul pada acara reuni divisi Banten di Padang pada tanggal 20-25 November 1956, dihindari oleh 612 veteran. Reuni menghasilkan kesepakatan yang disebut Piagam Banten. Tujuan dan tokoh pemberontakan PRRI atau Permesta. Puncak pemberontakan PRRI atau Permesta ditandai dengan persetujuan dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein terkait berdirinya PRRI dan pembentukan kabinet dengan Syafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdirinya PRRI disambut meriah di Indonesia bagian timur. Sementara itu, Letnan Kolonel DJ Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, memutus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Dari ketidakpuasan tersebut, terjadi pembentukan Dewan Perjuangan, yaitu 1. Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein di wilayah Sumatera Barat. 2. Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon di wilayah Sumatera Utara. Yang ketiga, Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Barlian di wilayah Sumatera Selatan. Dan yang keempat, Dewan Manguni yang dipimpin Kolonel Vence Sumual di Sulawesi. Adapun tujuan dari pembentukan dewan-dewan tersebut ialah menyatukan kepentingan sehingga muncul 3 tuntutan utama dari PRRI atau Permesta kepada pemerintah pusat, yaitu meminta pembubaran Kabinet Juanda, pembentukan pemerintah sementara oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-10 hingga pemilihan umum berikutnya dilaksanakan Soekarno kembali ke posisi konstitusionalnya. Terkait masalah otonomi daerah, PRRI menuntut pemerintah bertindak adil dan merata untuk alokasi dana pembangunan daerah. Akhir dari pemberontakan PRRI. Aksi PRRI atau Permesta dianggap sebagai
bentuk pemberontakan oleh pemerintah pusat yang kemudian segera membentuk operasi penumpasan. Pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI atau APRI untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI atau Permesta. Operasi penyelesaian diantaranya yaitu Operasi Tegas yang dipimpin Letkol Kamarudin Nasution, lalu Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani, Operasi Sabta Marga yang dipimpin Jati Kusumo, dan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Tentara APRI melakukan berbagai macam tindak kekerasan untuk menumpas gerakan PRRI. Ribuan orang ditangkap paksa akibat keterlibatan atau dicurigai sebagai simpatisan PRRI atau Permesta. Gerakan ini menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya yaitu yang satu, memakan korban jiwa hingga 22.174 jiwa, 4.360 luka, dan 8.072 orang tawanan. Yang kedua, kondisi ekonomi terganggu dan muncul inflasi-deflasi. Yang ketiga, terjadinya perpecahan antara hubungan persaudaraan di daerah. Yang keempat, kurangnya bahan makanan. Yang kelima, pimpinan NKRI menyadari akan ancaman konflik perbedaan di berbagai wilayah. Yang keenam, saat terjadi kerusuhan, sejumlah SMP, SMA, hingga universitas terpaksa ditutup. Sementara karena hampir semua dosen dan mahasiswa terlibat PRRI, di tahun 1961, Presiden Soekarno memberi kesempatan pada anggota pemberontakan PRRI atau Permesta untuk berdamai dan diberikan amnesti yang tertuang dalam surat keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961.